Nih, pakai ini. Tidurnya jangan dekat-dekat saya. Sama jangan ngorok. Aku tidur di lantai aja, Mas. Kamu gak usah aneh-aneh deh. Gak usah sok-sokan tidur di lantai. Besok pagi bangun pinggangnya sakit, saya lagi yang repot. Nggak apa-apa kok. Kamu kenapa sih? Gak biasanya kamu kayak gini. Aku cuma capek pura-pura senyum, Mas. Padahal hati lagi sedih. Saya bilang naik. Andin, susah banget sih kalau dikasih tahu. Naik. Bisa nggak, Mas? Sekali aja, tolong. Jangan paksa. Mas, Apa lagi? kau bisa nggak sih, Mas, ngobrol sama aku tuh baik-baik? Bisa nggak? Selalu loh aku ngajakin kamu ngobrol, kamu selalu marah-marahin aku, bentak-bentak aku. Bisa nggak sih sekali aja kamu hargain? Bisa diem nggak? Bisa diem nggak? Saya nggak mau dengar suara kamu. Andin marah. Apa gue udah keterlaluan ya sama dia? Oh, Al. Kamu di mana sih? Jam segini kenapa belum pulang? Al, ini Papa Al. Ada apa Al? Kok marah-marah? Iya Pak, saya minta maaf ya. Saya marah soalnya Andin belum pulang. Kamu tenang aja Al. Andin sama Papa kok. Dia aman, ya? No, Andin udah pulang. Udah Pak, tadi dijemput sama Al di depan. Cuman kayaknya mereka lagi berantem. Berantem gimana? Nggak tahu juga sih pastinya, tapi Al kayaknya lagi marah sama Andin. Seperti apa sih rumah tangga Andin sama Al sebenarnya? Apa mereka sering bertengkar? Apa Andin selama ini cuma pura-pura aja bahagia depan aku? Loh, Pak, kok kita arahnya ke sini sih? Kita mau pulang kan? Papa, ini kita mau kemana? Nih. Makasih ya. Nah, ini dia nih yang gue tunggu-tunggu. Mudah-mudahan gue dapat kabar baik. Halo. Halo Bir, lo dapat kerjaan nih. Tapi lo masih mau ambil nggak? Ini jadi babysitter sih, ngurus anak 4 tahunan lah. Gimana, lo mau? Ya mau lah, masa kerjaan gue tolak. Udah buat gue aja tuh. Ya udah kalau gitu nanti alamatnya gue kirim ke nomor HP lo ini ya. Siap. Jangan lupa bawa baju-baju lo juga. Nanti kita ketemuannya langsung di depan kompleknya Jadi Aglonema Residen. Oke? Iya. Thank you ya. Ya, santai. Udah ya. Yes. Alhamdulillah. Akhirnya gue dapat kerjaan. Woo! Pak, kok kita jadi ke rumahnya Al sih? Sebentar aja, Mbak. Papa kepikiran sama kondisi rumah tangganya Al sama Andin. Kayaknya Al sama Andin tuh bersih tegang terus sekarang ini. Tadi aja Al ngebentak Andin karena Andin belum pulang. Pak, namanya juga rumah tangga. Duh, udah deh. Ya, Papa tahu, tapi Apalagi, tapi apa? Kamu mau nanti kita dibilang orang tua yang sok mau ikut campur urusan anak? Ya. ya enggak. Anak meskipun sudah menikah tetap anak kita. Kamu juga kalau Elsa ada masalah nih, kamu pasti pengen tahu dan pengen bantu sebisa mungkin. Pak, ini kan ceritanya beda. Elsa itu selalu cerita sama aku kalau ada apa-apa. Andin kan enggak. Kamu tahu Andin seperti apa? Andin gak mungkin cerita.
Karena dia takut kita tuh khawatir. Udah sebentar aja ya. Cuma buat meyakinkan hati papa bahwa Andin bahagia. Atau pura-pura bahagia depan papa. Ya? Oke ya? Kenapa ya? Halo Pak Bos, itu papa mertuanya Pak Bos datang. Papanya Andin datang. Aduh, ngapain sih? Mana gue lagi berantem lagi sama Andin. Gimana Pak Bos? Dibukain gak nih? Suruh tunggu dulu aja ya. Jangan suruh masuk. Tunggu di luar. Siap Pak Bos. Ke kamar Andin ya gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Begini Pak, kata Pak Bos suruh tunggu dulu. Aneh. Kenapa harus tunggu dulu sih? Ada apa nih? Kamu bisa gak sih mas ngobrol sama aku tuh baik-baik? Selalu loh aku ngajakin kamu ngobrol, kamu selalu marah-marahin aku, bentak-bentak aku. Bisa diem nggak? Bisa gak sih sekali aja kamu hargain? Bisa diem nggak? Saya nggak mau dengar suara kamu. Papa kamu di luar. Jadi saya minta kita harus kelihatan kayak baik-baik aja ya. Saya ngomong dijawab. Gak usah ngambekan gitu deh. Andin. Ini saya lagi ngomong dijawab. Hei. Maaf. Maaf. Dimaafin nggak? Saya salah udah bentak kamu. Saya minta maaf ya. Udah nggak usah nangis. Hei, dimaafin ya. Jangan nangis dong. Hei. Jadi sekarang tugas aku apa? Sandiwara.
Aku bisa kok sandiwara. Lagi pula aku kayak bukan istri kamu deh mas, aku kayak boneka kamu. Jangan pergi tanpa saya. Halo? Iya Pak Bos. Buka gerbang. Siap Pak Bos. Pak, Bu. Kata Pak Bos udah mulai masuk. Kebetulan Mbak Andin sama Pak Bos udah nunggu. Ya. Tolong dimasukin ya, Pak Gu ya. Kamu rambut kok berantakan gini. Dirapiin dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Ma? Al? Oke. Ya. Duduk, Pak. Ma, silakan. Ini Papa sama Mama ada apa kesini? Kok dadakan? Papa tuh main gak ngabarin. Untung saya sama Andin belum tidur. Mama dan Papa kesini itu karena kami mau nginep di sini. Nginep. Pak, Kenapa? Kamu nggak mau Papa dan Mama nginep di sini? Oh, enggak Pak, bukan gitu. Justru saya sama Andin senang sekali Papa sama Mama bisa nginep di sini. Kan jarang-jarang kesininya. Ya kan sayang ya? kita nggak usah nginep kali, nggak enak. Enggak, Ma, dengar dulu ya. Rumah ini kan nggak jauh dari rumah sakit tempat Elsa dirawat. Cuma 15 menit dari sini ke sana. Tadinya Papa mau nginep di rumah sakit. Tapi kan udah ada Nino, udah ada Bu Chandra, jadi buat apa? Nah, kalau kita di sini, kalau ada apa-apa di rumah sakit, tinggal langsung ke sana. Nggak apa-apa kan, Al? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sebentar. Kiki! Ki! Ya Mas. Pak, Bu, Om. kamu tolong siapkan kamar tamu. Mama sama Papa mau nginep di sini. Siap Mas Al. Wah, ada mama papanya Mbak Andin. Kalau kayak gini sih, Mas Al sama Mbak Andin bakalan sekamar dong. Ayo. Ya Mas, permisi Om. Mama sama Papa pasti belum makan kan? Sambil nunggu kamar, kita makan dulu gimana? Boleh. Sayang kamu siapin dulu ya makanannya ya. Pak, sambil nunggu. Ayo. Ayo, Pak. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya Desi. Saya agent yang Ibu telepon tadi siang. Oke, halo Desi, apa kabar? Baik. Yuk, silakan masuk. Yuk, silakan masuk. Ya. Silakan duduk. Ya. Akhirnya datang juga, Ibu Desi. Iya, ini Bu. Ini namanya Mirna. Dia ini suster yang tadi siang saya bilang sama Ibu. Ibu tenang aja, dia ini udah siap banget untuk kerja. Jadi Ibu langsung aja tanya-tanyain dia. Oke, bagus kalau gitu. Mirna ya? Mirna sudah pernah pengalaman kerja ngurus anak sebelumnya?
Udah Bu, udah pengalaman banget. Malah anak tetangga tuh suka saya urusin. Ya udah, berarti ini ya sudah biasa megang anak banyak lagi. Iya. Oke, kalau gitu nggak akan kesusahan ngurus cucu saya. Cucu saya umur 4 tahun, namanya Reina. Sayang, ini dia. Nah, ini cucu saya, namanya Reina, usianya 4 tahun. Halo. Boleh kenalan? Boleh. Namanya siapa? Rena. Aku Mirna. Bu, cucunya tuh imut banget. Kalau kayak gini mah pasti selesai. Kita boleh tas gak? Ya kita tas ya. Salah. Iya. Aduh, Bu Desi kayaknya cucu saya udah cocok nih sama Suster Mirna. Semoga ya Bu ya. Insya Allah, seneng saya ngeliatnya. Syukurlah. Iya. Oke, kalau gitu Mirna sudah bisa start kerja hari ini juga kan? Bisa Bu, bisa. Terima kasih banyak Bu. Syukurlah kalau gitu. Iya, yaudah. Karena udah kelihatan sama-sama cocok nih Bu, saya pulang dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Desi ya. Terima kasih sekali lagi, jadi saya udah nggak pusing-pusing. Mirna kerjanya yang baik ya. Jangan malu-malu. Pamit ya Bu ya. Terima kasih ya Ibu Desi. Iya. Terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Gue punya kerjaan baru. Mirna, yuk saya akan anterin kamar kamu. Sama suster. Yuk, temenin suster. Tuh. Ayo. Wah, ada temen baru ya, Rena. Sayang. Mas. Maaf ya Pak, Ma. Ini emang kebiasaan Andin kalau lagi makan begini suka saya suapin. Saya sampai lupa kalau ada Mama sama Papa di sini. Saya jadi malu. Gak apa-apa. Andin kok nggak kayak biasanya ya? Aduh, Papa nih lebay banget sih. Pakai nginep segala. Jelas-jelas Andin sama Al mesra-mesraan begitu. Kenapa harus selalu begini? Selalu pura-pura. Apa kamu tahu, Mas? Aku lelah. Lelah terus berpura-pura seperti ini. Al, Ya Pak. kamu suka masakannya Andin? Suka Pak. Suka sekali. Masakan Andin yang mana yang kamu suka? Baru sekali sih. Nasi goreng. Tapi emang enak. Saya suka nasi gorengnya Andin. Bubur ayam. Sapo tahu. Udang saus tiram, udang saus padang. Udang? Setahu Papa, Andin tuh alergi udang. Nyium baunya aja udah nggak tahan dia. Kayaknya nggak pernah masak udang. Ini karena Mas Al suka udang, Pak. Jadi aku masak untuk Mas Al dan ternyata bisa kok. Apapun yang dia suka pasti aku suka. Ditambah apa? Ma? Iya. Iya. Papa ke toilet dulu ya. Toiletnya sebelah mana? Sebelah kiri. Iya Pak. Isi ya. Kamar siapa ini? Kok ada foto aku sama Andin? Kalau aku masuk lancang nggak ya?
Masuk aja lah, daripada penasaran. Andin, tadi papa nggak sengaja lihat pintu kamar belakang kebuka. Itu kamar siapa? Dan kenapa ada foto kamu sama papa di situ? Halo Andin, tolong jawab. Itu kamar kami berdua lah, Pak. Karena kamarnya Masa lagi direnovasi, jadi kami berdua pindah di kamar itu. Dan aku juga belum sempat pindahin, jadi aku masih biarin di situ. Oh gitu. Maaf, Pak. Lagi-lagi aku terpaksa bohong sama Papa. Aku bener-bener gak mau bikin Papa khawatir. Tapi kalau memang kamar Al direnovasi, kenapa kalian nggak tidur di kamar tamu? Kenapa malah di kamar yang kecil? Kasurnya juga kecil. Enggak. Aku harus percaya sama Andin. Masa aku nggak percaya sama putriku sendiri? Mas Al, kamar tamunya udah siap. Oh, oke. Kamu tolong antarkan mama papa ke kamar tamu ya. Iya, Mas. Mari, Om, Tante. Sudah selesai juga. Ya. Ayo, Ma. Selamat istirahat ya. Makasih ya, sayang ya. Selamat istirahat, Pak. Ya, Papa istirahat dulu ya. Mari, Om. Sini, Om. Ya. Silakan masuk, Om, Tante. Ini kamarnya. Ya, kasih aku. Om, Tante, Kiki tinggal ke belakang dulu ya. Nanti kalau butuh sesuatu, tinggal panggil Kiki. Terima kasih ya, Ki. Terima kasih. Ya, sama-sama, Om, Tante. Selamat istirahat. Ya. Pak, kamu tuh benar-benar berlebihan banget deh. Kamu tuh cuma ketakutan aja. Andin sama Al baik-baik aja, mereka bisa mesra kayak begitu kok. Apa sih, nggak ngerti deh. Ya, semoga aja Al dan Andin memang baik-baik aja seperti yang kita lihat. Kamu kan tahu, Pak, aku tuh kalau di rumah orang tuh suka susah tidur. Mungkin Malam ini aja. Nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Masa mau bilang nggak apa-apa? Orang kamu udah ngomong sama mereka duluan tadi. Kalau kayak gini nggak mungkin gue sama Andin tidur di kamar masing-masing. Papa Surya pasti curiga. Mana tadi aja udah nanya-nanya lagi soal kamar Andin. Untung Andin masih nutupin. Wes, Mbak, biar Kiki aja. Ya, sini. Maaf ya, Mas Al. Aku istirahat ya, Mas. Ke kamar saya.
Saya kan bilang ke kamar saya. Aku tahu, Mas. Kau minta aku sekamar sama kamu. Cuma karena ada papa sama mama di sini. Bukan karena kau pengen deket sama aku. Sampai kapan sih kita kayak gini terus? Ayo, ayo. Nih, pakai ini. Tidur aja dekat-dekat saya. Sama jangan ngorok. Aku tidur di lantai aja, Mas. Kamu gak usah aneh-aneh deh. Gak usah sosokan tidur di lantai. Besok pagi bangun pinggangnya sakit, saya lagi yang repot. Gak apa-apa kok. Kamu kenapa sih? Gak biasanya kamu kayak gini. Aku cuma capek pura-pura senyum, Mas. Padahal hati lagi sedih. Saya bilang naik. Andin, susah banget sih kalau dikasih tahu. Naik. Bisa nggak, Mas? Sekali aja, tolong. Jangan paksa. Ya udah, nggak saya paksa. Nanti kalau saya paksa kamu nangis, orang tua kamu denger saya lagi diceramain. Terserah kamu tidur di lantai, tidur di mana, terserah kamu. Saya nggak peduli. Senyum itu selalu lebih mudah daripada menjelaskan kenapa kita bersedih. Karena terkadang tersenyum adalah pilihan satu-satunya agar semua terlihat baik-baik saja. Akhirnya gue bisa lega. Ternyata Nino gak cerita ke Mbak Andin soal keberadaan anaknya di panti. Berarti sekarang tinggal gimana caranya gue mesti usahain supaya papa sama Mbak Andin gak jadi mindahin makam palsu itu. Setahu papa, Andin tuh alergi udang. Nyium baunya aja udah nggak tahan dia. Kayaknya nggak pernah masak udang. Ini karena Mas Al suka udang, Pak. Jadi aku masak untuk Mas Al dan ternyata bisa kok. Apapun yang dia suka pasti aku suka. Gimana pun perlakuan gue ke Andin, dia tetap bela gue di depan orang tuanya sendiri. Kenapa, Andin? Bukannya kalau kamu capek sama hubungan gak biasa ini, kamu bisa cerita semuanya ke orang tua kamu. Aku masih tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti di tempat ini masih dengan cinta membuatku kuat. Aku
tanpa batas waktu. Maafin saya, Andin. Saya udah bikin kamu nangis terus. Seandainya kamu bukan pembunuh Roy, mencintai perempuan seperti kamu pasti bukan hal yang sulit buat saya. Walau pasti itu tapi janganlah kau tanpa batas waktu. Ku terpaku aku. Cinta Gimana Ra kondisinya? Kondisi kandungannya saat ini sudah jauh membaik daripada sebelumnya. Tapi saya sarankan Belsa harus menjaga kandungannya lebih hati-hati. Jangan sampai sekali lagi terjadi pendarahan. Karena kalau terjadi lagi, saya khawatir kondisi janinnya tidak akan bertahan. Oh gitu. Iya ya dok. Berarti sekarang Elsa udah bisa pulang ya? Ya Bu, saat ini Elsa sudah boleh pulang. Tapi dengan catatan Mbak Elsa harus menjaga kandungannya dengan baik, tidak boleh stres, tidak boleh kecapean. Syukur alhamdulillah. Makasih banyak ya dok. Iya Bu, sama-sama. Makasih dok. Ya, mari saya permisi dahulu. Ya. Makasih Ra. Ikut nih. Kamu dengar kan kita udah bisa pulang? Itu artinya aku harus ngurus administrasi dulu. Biar kamu bisa langsung pulang ya. Ya, biar Elsa mama yang urus ya. Ya, kamu urus. Sebentar. Kangen banget sama rumah. Iya, nanti mama masakin di rumah. Kok aku jadi ada di tempat tidur? Bahkan sampai hari ini, aku tetap gak ngerti, Mas. Kenapa kamu memperistri aku? Tapi kamu gak mau menyentuh aku.